Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah, NIM 2024-1010-2009 dari kelas Desain dan Analisis Algoritma B. Di sini, untuk soal yang pertama yaitu di sini kita mempunyai fungsi iteratif untuk menghitung UN. Di sini kita mempunyai algoritma garis minus, di mana setelah dipelajari, di sini kita terdapat pola apabila bilangannya itu genap, maka akan ditambahkan minus terlebih dahulu seperti 2, 4, 6. Lalu untuk menghitung UN itu sendiri kita memerlukan input N, di mana N itu adalah akhir, nantinya akan menjadi akhir dari sebuah bilangan tersebut. Lalu outputnya itu adalah UN dari nilai itu sendiri. Nah, kita mulai dari I sama dengan 1, di mana nanti UN itu sama dengan 1. Jadi for I sama dengan 1 untuk N, maka akan dilanjutkan dengan jika I di modulo 2 sama dengan 0, maka kita akan mengembalikan I sama dengan I. Jadi kita akan mereturn I jika perulangannya itu sudah selesai. Lanjut ke soal yang B, yaitu tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Metrik input yang dibutuhkan dalam algoritma untuk menghitung UN ini adalah N itu sendiri, di mana N itu menentukan batas akhir dari algoritma garis minus tersebut. Untuk yang C, yaitu tentukan basic operation-nya. Basic operation dari operasi terdalam algoritma ini adalah modulo dari I, yaitu I modulo 2, di mana operasi tersebut menentukan terdapat batas atau tidak. Lanjut ke yang D, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama, banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda, apakah diperlukan analisa best, worst case, dan average case. Dalam algoritma ini tidak dibutuhkan analisa best case, worst case, atau average case ya, karena algoritma baris minus ini itu hanya memiliki satu return saja. Maka dari itu eksekusi dari algoritma baris minus ini tuh hanya selalu dari awal sampai end dari algoritma tersebut. Lanjut untuk soal yang E, yaitu jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai CN, maka persamaan deret untuk CN itu akan memiliki nilai jumlah deret dari 1 hingga N, di mana N itu sendiri adalah akhir dari perulangan tersebut. Nah, untuk persamaan deretnya itu dengan summation dengan batas bawah I sama dengan 1, dengan batas atas N 1. Untuk soal yang F, cari persamaan langsung CN. Nah, CN ini kita dapat dari nomor yang E, di mana CN ini summation dengan batas atas N, batas bawah I sama dengan 1, sama dengan kita menggunakan rumus 1, di mana N min 1 plus 1 dikali 1, yaitu N dikali 1 sama dengan N. Untuk yang selanjutnya yaitu soal 2, di mana soal 2 ini terdapat algoritma unique element. Nah, di dalam algoritma unique element ini kita membutuhkan input array A. Nah, di mana array A ini kita mengeksekusi apakah array A ini merupakan elemen unik apa atau tidak. Nah, untuk outputnya sendiri kita mengembalikan atau return true jika setiap elemen A ini bernilai unik, dan kita return false jika setiap elemen dari nilai A ini, maksud saya elemen dari array A ini merupakan elemen yang nilainya sama. Nah, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Sebelumnya di sini input yang dibutuhkan adalah array A, di mana keduanya ini menentukan batas akhir dari algoritma unique element tersebut. Semakin banyak elemen dalam array A tersebut, itu semakin proses iterasinya itu semakin banyak dan panjang. Namun tidak menutup kemungkinan eksekusi ini akan berhenti di tengah ketika tujuannya itu sudah tercapai. Maka metrik inputnya itu adalah N, yang merupakan panjang dari array tersebut. Nah, selanjutnya adalah tentukan basic operation-nya. Nah, basic operation dari operasi ke dalam algoritma unique element itu adalah A dengan indeks I dan A dengan indeks J, di mana operasi tersebut dieksekusi dalam looping ke dalam algoritma ini. Yang ini. Selanjutnya untuk soal yang D, yaitu jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama, banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda, apakah diperlukan analisa best case, worst case, average case. Nah,
dalam algoritma unique elemen ini itu dibutuhkan analisa base case, lower case, dan average case. Nah, untuk selanjutnya yaitu soal E. Jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input ukuran yang dinyatakan sebagai CN, maka persamaan deret untuk CN yaitu ini kan dalam algoritma unique elemen ini kan menggunakan base case, worst case, dan average case. Nah, untuk base case-nya sendiri itu looping-nya itu hanya dilakukan satu kali saja dan untuk dan bisa mencapai tujuan. Maka rumus persamaannya itu adalah CN sama dengan 1. Nah, untuk yang worst case, looping-nya itu dilakukan hingga akhir dari jumlah perulangan yang ada maka mencapai tujuan. Nah, maka persamaan deret untuk CN-nya itu adalah summation dengan batas atas n min 2 dengan batas bawah i sama dengan 0 dan dengan batas atas n sama dengan min 1 dengan batas bawah j sama dengan i plus 1 sama dengan 1 sama dengan kita eksekusi untuk summation yang ini dulu. Kita eksekusi summation yang ini dulu, lalu menggunakan rumus 1. Jadi summation dengan batas atas n min 2 i sama dengan 0. Rumus satunya untuk yang ini adalah n min 1 min i. Jadi didapat hasil akhir yaitu n min 1 kali n per 2. Lalu untuk yang average case itu mungkin dilakukan sebanyak n kali, di mana n bukan 1 dan bukan n dari perulangan yang mungkin terjadi. Jadi average case itu rata-rata ya, berarti letaknya di tengah. Di sini terdapat deret, jadi untuk persamaannya itu seperti ini, terdapat deret dengan batas atas n min 2 dengan batas bawah i sama dengan 0, dan deret terdalam dengan batas atas n min 1, batas bawah j sama dengan i plus 1, i 2 per n kali min 1. Nah, untuk ini kita eksekusi terlebih dahulu. Ini kita tukar posisinya menjadi seperti ini, lalu kita akan mengeksekusi deret yang terdalam dulu, yaitu yang ini. Ini menggunakan rumus ini ya. Jadi hasilnya n min 1 kali n min 1 plus 1. Jadi hasilnya itu kan n dikali n min 1 per 2. Nah, ini habis, kita coret. Ini habis. Jadi akan ada sisa deret yang ini. Ini ya. Nah, deret ini akan kita eksekusi menggunakan rumus yang pertama, yaitu akan menghasilkan n min 2 min 0 plus 1, yaitu hasil akhirnya adalah n min 1. Untuk yang selanjutnya yaitu soal F, estimasi waktu eksekusi T dikali CN. Jadi untuk estimasi waktu eksekusi adalah persamaan langsung dari nomor E yang dikalikan dengan permisalan T, di mana T itu adalah satu satuan waktu yang melambangkan waktu untuk satu kali perulangan. Berikut adalah hasil estimasi untuk masing-masing case. Nah, untuk base case-nya sendiri itu kan ini ya, CN-nya itu sama dengan 1. Jadi untuk base case waktu eksekusinya T itu sama dengan T dikali CN. Untuk hasil akhirnya adalah T. Sedangkan untuk worst case, nah di sini worst case itu hasil persamaan deretnya itu adalah n min 1 kali n per 2. Jadi untuk waktu eksekusi TCN itu adalah sama dengan n min 1 kali n per 2 kali T. Nah, untuk average case-nya sendiri itu untuk hasil persamaan deretnya itu kan n min 1. Jadi untuk waktu eksekusi TCN-nya itu adalah sama dengan n min 1 dikali T. Oke, untuk yang selanjutnya itu soal 3, di mana soal 3 ini adalah suatu matriks 2 dimensi. Akan dicek apakah memiliki elemen di mana A indeks I, J sama dengan A indeks D, I. Nah, kita disuruh buat fungsi iteratif untuk mengecek kondisi tersebut. Di sini kita terdapat sebuah algoritma Sempre. Algoritma ini digunakan untuk mengecek matriks 2 dimensi dengan melakukan pengecekan apakah array A itu memiliki elemen di mana A indeks I
J sama dengan A indeks B, I. Nah, untuk inputnya sendiri itu adalah array A. Nah, sedangkan outputnya itu adalah true atau false. True jika kondisi bernilai benar dan atau sama, elemennya ini memiliki kesamaan, dan false jika bukan. Lalu di sini kita melakukan perulangan di mana I sama dengan 1 hingga N-2. Nah, itu kita akan melanjutkan dengan melakukan perulangan lagi di dalamnya dengan J sama dengan 1 plus J sama dengan I plus 1 hingga N-1. Nah, di sini adalah kita akan melakukan pengecekan di mana array A ini termasuk matriks 2 dimensi atau bukan. Jika array A ini, array A indeks I, J sama dengan array A indeks J, I itu bernilai benar dan memiliki kesamaan, itu akan return true. Jika bukan, maka akan return false. Selanjutnya itu tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Nah, metrik inputnya itu sendiri adalah N yang merupakan panjang dari array. Input yang dibutuhkan itu kan adalah array A ini. Karena ini menentukan batas akhir dari algoritma SEM itu sendiri. Jadi semakin banyak elemen dari array A ini, maka prosesnya itu akan semakin banyak dan panjang. Nah, tapi kemungkinan proses eksekusinya itu akan berhenti di tengah jika sudah mencapai tujuannya. Selanjutnya itu tentukan basic operation-nya. Basic operation dari operasi terdalam algoritma SEM itu adalah A indeks I, J sama dengan A indeks J, I. Oke. Selanjutnya, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda, apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case. Nah, dalam algoritma SEM ini, kita membutuhkan analisa atau analisis base case, worst case, dan average case. Nah, karena kan algoritma ini memiliki lebih dari satu return, yaitu return true dan return false. Jadi untuk yang jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai CN, maka persamaan deret untuk CN, jadi persamaan deret untuk base case-nya itu adalah sama dengan. Selanjutnya untuk yang worst case, nah di sini kita terdapat CN dengan deret N batas atas N-2, batas bawah I sama dengan 0, dikalikan dengan deret batas atas N-1, dengan batas bawah I sama dengan 0, N-1, dan I. Nah, worst case itu sendiri adalah looping yang hanya dilakukan hingga akhir dari jumlah perulangan yang ada. Baru bisa mencapai tujuan. Maka rumus persamaan deret itu seperti ini. Selanjutnya untuk yang average case, yaitu looping itu kan hanya dilakukan sebanyak N kali, di mana N itu bukan dari 1 dan bukan N dari perulangan yang mungkin terjadi. Jadi average case itu kan ibarat di tengah-tengah gitu, rata-rata. Nah, jadi ini merupakan rumus dari perulangan yang mungkin terjadi. Selanjutnya yaitu yang F, mencari persamaan langsung CN. Untuk yang base case itu ya, looping hanya dilakukan satu kali saja dan sudah mencapai tujuan, maka rumus persamaan langsungnya itu adalah CN sama dengan 1. Sedangkan worst case, looping dilakukan hingga akhir dari jumlah ulangan yang ada baru mencapai tujuan, maka rumus persamaan langsungnya seperti ini. Kita mengeksekusi looping yang terdalam dulu, lalu kita membuat prosedur, ini kan seperti perulangan. Jadi kalau kita eksekusi itu kan N-1 ditambah N-2 plus N-3 terus ditambah menjadi 1. Jadi untuk hasil akhirnya itu adalah untuk persamaan langsung CN-nya itu N-1 dikali N per 2. Sama untuk yang average case itu looping dilakukan sebanyak N kali, di mana N bukan 1 dan bukan N dari perulangan yang mungkin terjadi. Nah, ini
Nah, ini kan terdapat deret dengan batas atas N-2 dengan batas bawah I sama dengan 0 dikali dengan deret batas atas N1 batas bawah J sama dengan I plus 1 I dikalikan 2 per N. Ini rumus yang kita dapat tadi. Sama seperti soal sebelumnya, ini kita keluarkan dulu. Lalu kita mengeksekusi bagian looping yang terdalam. Ini kita menggunakan rumus ini, rumus 1. Jadi N-1 dikali N-1 plus 1 per 2. Hasilnya menjadi N dikali N-1 per 2. Ini kan, ini coret-coret habis. Jadi ini kita eksekusi, ini habis, kita coret. Jadi untuk sisanya adalah deret yang ini. Nah, ini kita eksekusi menjadi nah, ini kita eksekusi menggunakan menggunakan rumus yang pertama, yaitu N-1 plus 1. Jadi kita tambahkan N, N-nya ini kan N-2 min 0, I-nya itu adalah 0 plus 1. Jadi untuk hasil akhirnya adalah N-1. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.